pasti luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, karena semua kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini, berkati ibadah ini. Kami serahkan semua ibadah ini, mulai dari awal hingga akhirnya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jiwaku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Aku memuji, aku cara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menyanyi memuji. Puji Tuhan pada persoalan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Dia. Kita siapkan hati untuk menyembah nama Dia, tinggikan nama Dia. Karena Yesus yang mampu memberikan berbakat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terhadap Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan pasti ada dalam hidup kita saat ini. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita menyembah Dia dengan sepenuh hati dan sepenuh hati. Dan biar Tuhan yang menjamah setiap kita yang di rumah masing-masing Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu.
suci Roh Kudus. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktumu yang
terbaik dalam hidup kita. Rencana berusaha yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, semoga Bapak Ibu dan kita akan sama-sama angkat tangan kita, bahwa tangan kita angkat, bahwa kita tidak berserah kepada Tuhan, bahwa kita tidak mampu untuk menghadapi semua, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memampukan kita. Dan kita ada pujian sama-sama kita sepenuh hati Bapak Ibu sekalian. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Kami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, apa yang dahsyat nilai dalam hati, seperti pelangi
selalu menuntun kami Tuhan Yesus. Kami selalu menjamah setiap hati kami dan kami lebih kuat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan kami Tuhan Yesus. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan Tuhan, sedang sakit Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menjamah Tuhan Yesus. Oleh kuasa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, buat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus. Inilah setiap penyembahan kami Tuhan Yesus, setiap isi hati kami yang sampaikan Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan Yesus yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, pada kesempatan pagi hari ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Karena setiap firman yang kami dengarkan, kami boleh melakukan dengan setiap hati kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus memberkati setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kini memberkati lebih lagi setiap firman yang ditabur Tuhan Yesus, boleh menjadikan kekuatan dan kekuatan rohani kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap firman-Mu yang kami terima boleh menguatkan hati kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya jika roh jahat iblis kami patah di dalam nama Yesus. Kami serahkan kuasa-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah setiap Engkau yang berbicara di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami masih siap menerima firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Amin. Salam saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan
serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan dalam suratnya, Rasul Paulus mengatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu dihadiri ataupun dilihat oleh 500 lebih murid-muridnya. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya yang ada pada saat itu supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem, supaya mereka tetap menunggu janji Bapa, yaitu dicurahkannya kuasa Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, maka mereka memiliki kuasa untuk menjadi saksi. Nah, kemudian setiap orang yang mendengar berita itu, mendengar pesan itu, akhirnya mereka pulang ke Yerusalem. Dan Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12-14 di sana bahwa rasul-rasul dan beberapa murid-murid Tuhan Yesus Kristus, mereka ada di tempat tersebut, yaitu di kamar loteng Yerusalem. Untuk apa? Untuk menanti janji Bapa. Alkitab mencatat bahwa mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penantianku membuat aku memakukan segala keinginanku. Itu yang dilakukan oleh murid-murid. Murid-murid dengan berbagai macam latar belakang mereka. Ada yang berkeluarga, kemudian juga ada yang masih belum berkeluarga, ada yang muda mungkin. Tetapi saudara, karena mereka mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, supaya mereka menunggu di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, maka mereka pun dengan segenap hati menanti, bertekun di sana. Sekalipun dalam penantian itu mereka harus memakukan segala keinginan mereka. Kenapa saya bilang harus memakukan segala keinginan mereka? Karena Tuhan Yesus tidak berpesan kepada mereka berapa hari mereka harus ada di Yerusalem itu. Berapa hari mereka harus menunggu supaya kuasa dari tempat yang maha tinggi itu dicurahkan atas mereka. Tuhan Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Sehingga dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan kesetiaan untuk menanti janji Bapa itu. Nah, orang-orang yang punya keinginan, misalnya, waduh, aku ini meninggalkan anak istriku, aku ini punya keluarga, aku ini punya cita-cita yang lebih besar, aku ini punya keinginan yang lebih besar. Tetapi ketika mereka harus meresponi perkataan Tuhan Yesus untuk mereka menanti di Yerusalem, maka mereka harus memakukan segala keinginan mereka. Untuk apa? Untuk menanti kuasa Roh Kudus itu dinyatakan. Memang saudara, dalam penantian itu tidak enak. Dalam penantian yang tidak diberikan batas berapa lama kita menanti, itu perlu kesabaran, itu perlu ketahanan, itu perlu cinta. Kenapa saya berkata demikian? Ketika seseorang menanti tanpa didasari dengan kasih, tanpa didasari dengan cinta, maka saya meyakinkan bahwa orang itu tidak akan bisa bertahan dalam penantian mereka. Makanya ketika seseorang menanti sesuatu janji,
dibutuhkan dia memberikan kasih itu. Dan yang kedua, dia harus memiliki kesabaran atau ketahanan dalam penantian itu. Jika tidak demikian, dipastikan orang-orang yang menanti tanpa kasih dan menanti tanpa kesabaran ataupun ketekunan, maka dia akan selesai di tengah jalan dan tidak akan bisa bertahan sampai akhir penggenapan sebuah janji itu. Alkitab mencatat, kalau kita baca ayat berikutnya, ternyata ketika peristiwa Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan, hanya ada sekitar 120 murid yang berkumpul pada saat itu. Pertanyaannya adalah, di manakah murid-murid yang lain yang pernah mendengar berita dan yang pernah mendengar perintah dari Tuhan untuk mereka menanti di Yerusalem? Padahal saat itu yang hadir pada saat Yesus naik ke surga ada sekitar 500 lebih murid. Tapi kenapa pada saat peristiwa Pentakosta Roh Kudus dicurahkan hanya ada sekitar 120 murid? Di manakah yang lainnya? Saudara, ini adalah sebuah hal yang membuat kita bisa mengoreksi diri kita. Ternyata tidak banyak orang yang setia terhadap janji Tuhan. Ternyata tidak banyak orang yang mau setia untuk sebuah penantian. Ketika saya dipercayakan untuk melayani pemberkatan nikah, maka di situ ada sebuah janji pernikahan yang diucapkan oleh kedua mempelai. Pada saat awal-awal mereka mengucapkan janji pernikahan itu dikatakan, "Aku mengasihi engkau sebagai suamiku atau sebagai istriku, baik dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kaya atau miskin. Aku berjanji akan membawa anak-anakku, keluargaku untuk mencintai Tuhan, menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan lain sebagainya." Mereka bisa mengucapkan kata janji itu, saudara. Tetapi semuanya akan diuji lewat apa? Lewat perjalanan pernikahan mereka. Apakah mereka setia terhadap perjanjiannya atau tidak? Nah, orang yang setia terhadap perjanjian pernikahan itu, maka dipastikan mereka pasti memiliki kasih yang tulus dan mereka memiliki kesabaran ataupun ketahanan. Untuk apa? Mempertahankan janji itu. Dan kita bisa melihat, sekalipun dalam keluarga terjadi banyak pergumulan, ada tantangan masing-masing, tapi karena mereka memiliki kasih, kesabaran, dan ketahanan, untuk apa? Setia terhadap perjanjian pernikahan mereka, maka mereka bisa melewati semua persoalan, semua pergumulan itu. Sekalipun memang berat, tapi mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan dan mereka berhasil menjalani keluarga itu dalam pimpinan Tuhan. Saudara, itulah yang terjadi. Itulah yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka mendengar janji dicurahkannya Roh Kudus itu, ternyata hanya sekitar 25% saja orang-orang yang masih setia terhadap apa yang dikatakan Tuhan. Yang lainnya kemana? Yang lainnya sibuk dengan apa? Dengan segala keinginannya. Mereka berkata, "Waduh, aku masih pengen kerja keras. Ngapain aku harus nunggu? Dan dalam penantian itu aku tidak tahu kapan waktunya terjadi pencurahan itu." Akhirnya mereka meninggalkan dan tidak sabar. Ada lain lagi, "Waduh, aku punya keluargaku yang membutuhkan makan dan minum. Masa aku harus menanti di tempat ini?" Akhirnya apa? Akhirnya mereka pulang dan pergi dan tidak kuat dengan penantian mereka. Dan masih banyak yang lainnya. Hanya sekitar 120 orang yang mendapatkan
penggenapan janji itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengingatkan kita kembali bahwa penantianku membuat aku memakukan segala keinginanku. Ini sangat penting, saudara. Kita harus memakukan segala keinginan kita untuk sebuah janji yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau janji tentang kedatangan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia itu sudah digenapi. Kalau janji tentang peristiwa dicurahkannya Roh Kudus supaya murid-murid menjadi saksi yang penuh dengan kuasa, itu juga sudah digenapi. Tinggal ada satu janji lagi, yaitu Yesus Kristus akan datang kali kedua untuk menjemput umat kepunyaannya. Ini adalah sebuah janji yang sekarang ini kita nanti. Dan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah bilang kapan dia datang ke dunia ini, hari apa dan tahun berapa. Tuhan Yesus tidak pernah bilang seperti itu. Itu juga peristiwa yang dialami murid-murid pada saat mereka mendengar janji Bapa, janji Tuhan Yesus akan datangnya Roh Kudus. Mereka harus menanti di Yerusalem. Tidak tahu mereka kapan waktunya itu akan terjadi. Nah, hari ini pun kita juga demikian, saudara. Kita tidak tahu kapan waktunya Yesus Kristus datang kali kedua. Kita ini ada dalam masa penantian. Nah, saya menyadarkan kita bersama-sama. Ketika kita ada dalam masa penantian, mari kita bersama-sama mau bertekun. Pasti saudara kita memiliki banyak keinginan. Pasti kita memiliki sebagai manusia banyak sekali yang harus kita capai. Tetapi dalam kesemuanya itu kita harus menyadari, kita harus berani memakukan segala keinginan kita dan hanya melakukan keinginan Bapa di surga. Memang ada masanya ketika kita dalam penantian janji Tuhan untuk datang kali kedua. Ada masanya kita mengalami masa-masa yang jenuh. Ada masanya kita mengalami masa-masa yang aduh, kok lama ya? Kok Tuhan tidak datang-datang juga ya? Kemudian kita berpikir, benarkah janji Tuhan akan datang itu akan digenapi? Peristiwa seperti itu juga dialami oleh murid-murid pada saat itu. Ketika Tuhan menjanjikan janji tentang pencurahan Roh Kudus. Banyak orang berpikir juga seperti kita. Mana mungkin ya? Ini kita sudah lama menanti. Kok janji itu belum digenapi? Tapi pastikan diri kita, saudara, bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia akan datang kali kedua, itu pasti akan digenapi. Jangan sampai ketika peristiwa itu terjadi, kita terhilang. Jangan sampai ketika peristiwa itu terjadi, kita tidak dijumpai oleh Tuhan dan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Karena ketidaksetiaan kita pada janji Tuhan. Karena ketidakmampuan kita untuk bertahan, menikmati, menunggu janji Tuhan digenapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap apapun keadaan kita, apapun kondisi dunia hari ini, jangan sampai kita terlena dan membawa kita terperdaya oleh dunia ini sehingga kita melupakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kali kedua. Mari kita bersiap sedia. Sekalipun banyak orang yang tidak bisa bertahan dalam masa penantian mereka, banyak orang yang tidak bisa setia dalam masa penantian mereka, saya berharap jemaat-jemaat Gereja Bethel Indonesia Siloam, kita tetap setia. Kita tetap percaya akan Tuhan Yesus Kristus yang datang kali kedua. Kita tetap menantikan kedatangannya kali kedua. Karena itu, sambil menantikan kedatangannya kali kedua, mari kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh. Mari kita berbenah. Kalaupun ada kehidupan kita yang masih belum berkenan di hadirat Tuhan, hari ini kita mulai kembali. Untuk apa?
meresponi panggilan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak baik, yang kurang berkenan di hadirat Tuhan, mari ketika kita menyadari hari ini, kita mau menanggalkan itu, kita mau melepaskan itu. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita dijumpai tidak bercacat dan tidak bercela. Mari kita mempersiapkan diri. Masa-masa ini adalah masa-masa persiapan penantian kita untuk kita menikmati penggenapan janji Tuhan. Dan masa-masa penantian ini dibutuhkan satu, saudara. Keinginan kita ini harus dibakukan. Aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen ini. Tidak salah, saudara, kita punya keinginan. Tapi kalau keinginan itu tidak serasi, tidak selaras dengan kehendak Tuhan, saya berharap dengan sukacita dan sukarela kita mau melepaskan dan memakukan keinginan itu. Supaya hidup kita ini berjalan selaras dengan kemauan dan kerinduan Tuhan kita. Jadi saudara, terakhir saya berpesan kepada kita semuanya, dimanapun saudara berada, tetaplah setia dengan Tuhan. Nantikanlah Dia sampai janjinya tentang kedatangannya kali kedua digenapi. Dan kita bersama-sama menyongsong Dia dalam kemuliaannya. Selagi ada waktu, mari kita bersama-sama berbenah. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita dimanapun saudara berada. Saya percaya damai sejahteranya memelihara kita. Hari ini kita akan berdoa secara khusus buat bangsa kita Indonesia, supaya dalam kasih-Nya Tuhan boleh melawat bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kuasa yang Kau berikan kepada kami. Kuasa Roh Kudus yang sudah Engkau curahkan kepada setiap kami, orang-orang yang mengasihi-Mu. Hari ini Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kiranya oleh belas kasihan Tuhan, Engkau boleh melawat bangsa ini dengan kasih-Mu, sehingga akan muncul pertobatan di mana-mana. Kiranya Allah Roh Kudus melawat bangsa ini dengan kuasa kemuliaan, sehingga dari ujung barat sampai ke ujung timur akan terjadi tuaian jiwa-jiwa, di mana mereka datang, mereka mencari dan mereka menyembah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau berbelas kasih melawat bangsa ini dengan roh keselamatan, sehingga akan terjadi pertobatan di mana-mana. Doa kami, pakailah kami semua orang-orang percaya, pakailah kami umat-umat-Mu untuk boleh menjadi saksi-saksi dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami dengan kuasa, tanda-tanda heran menyertai kehidupan kami, kuasa yang ajaib menyertai pelayanan kami, sehingga lewat pelayanan kami, lewat kesaksian kami, orang-orang akan dibawa untuk percaya dan mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lawatlah bangsa ini dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah oleh darah-Mu Engkau boleh menyucikan bangsa ini dan membawa bangsa ini dalam hadirat-Mu. Berkati pemimpin-pemimpin negeri ini, berkati umat-umat-Mu dan orang-orang kudus-Mu, supaya hidup dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi ini terus bisa beribadah di hadirat-Mu. Engkau menguatkan saudara-saudara kami yang lemah. Engkau menghiburkan mereka yang kesusahan, dan bahkan Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saat tiada jalan, Engkau membukakan jalan bagi mereka. Mari saudara kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Ia akan memberkati kehidupan kita. Ia akan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata,
Amin. Tetaplah setia dalam menanti janji Tuhan. Saya percaya semuanya pasti akan digenapi. Selamat pagi, Shalom.